Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Makam tahanan Polresta Palu yang tewas akibat penganiayaan digali kembali. Pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan QR Code mulai diberlakukan di Kota Palu. Bawaslu Parigi Motong menolak gugatan sengketa yang diajukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong memutuskan menolak permohonan sengketa pilkada yang diajukan pasangan calon Bupati Parigi Motong, Amrullah Kasim Ibrahim Hafid. Putusan tersebut dalam sidang terbuka musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di kantor Bawaslu Parigi Motong. Ketua Majelis Musyawarah Muhammad Rizal dalam putusannya menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan aspek hukum dan pendapat yang disampaikan, gugatan tersebut tidak memiliki dasar untuk diterima. Dalam sengketa tersebut, pasangan Amrullah Kasim Ibrahim Hafid merupakan pemohon, sementara KPU Kabupaten Parigi Motong sebagai termohon. Sengketa yang diajukan pasangan Cakada yang diusung Partai Nasdem, PSI, dan Gelora tersebut adalah berita acara KPU Parigi Motong terkait penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong tahun 2024. Menanggapi putusan tersebut, Amrullah melalui kuasa hukumnya menyatakan menggugat KPU Parigi Motong. Mereka akan menggunakan saluran hukum lain, yaitu dengan menggunakan kesempatan 3 kali 24 jam ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keadilan, termasuk upaya pengajuan ke DKPP. Kalau berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 10 2016, tatkala putusan Bawaslu berkenaan dengan penyelesaian sengketa pemilihan, maka kita sebetulnya masih diberikan kesempatan 3 kali 24 jam untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kita akan gunakan sebagai upaya kita untuk memperoleh keadilan. Saya kira itu. Sebelumnya, KPU Parigi Motong menyatakan dokumen surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan terkait status mantan terpidana Amrullah Kasim tidak benar. Sengketa pemilihan terjadi karena KPU Parigi Motong tidak meloloskan pasangan Amrullah Ibrahim Hafid sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Motong setelah dinilai ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Syahrul Cahya melaporkan dari Parigi Motong. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 tersisa lebih 1 bulan. Sulawesi Tengah termasuk provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada baik gubernur, kota, dan kabupaten yang berlangsung 27 November mendatang. Pilkada Sulawesi Tengah masuk salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di Indonesia. Mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pilkada, Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah gencar melaksanakan patroli di sejumlah lokasi strategis dan titik rawan pada malam hari. Beberapa waktu lalu sempat terjadi tawuran antara warga di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Petugas bersenjata lengkap ini mengajak warga dan elemen lainnya untuk menjaga keamanan menjelang pilkada. Selain melakukan patroli di malam hari, personil Brimopolda Sulawesi Tengah ini juga menyambangi masyarakat baik di lokasi keramaian serta tempat ibadah. Yang tadi disampaikan di masjid, kita menyampaikan kepada masyarakat ikut mendukung proses pilkada ini dengan damai, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan aman dan tertib. Jangan termakan isu-isu atau berita-berita yang tidak benar, yang sengaja mungkin ingin membuat masalah. Apapun yang terjadi, apabila ada masalah, jangan main hakim sendiri, segera laporkan ke pihak polisian. Mereka membagi-bagikan makanan kepada masyarakat maupun pengendara yang melintas di jalan raya di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Selain masyarakat, personil Brimopolda Sulteng ini juga meminta peran tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membantu menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sebanyak 27 provinsi mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia tahun 2024 yang berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu malam. Event bertaraf nasional ini akan memilih putra-putri terbaik yang akan menjadi duta budaya Indonesia. Para kontestan mengenakan pakaian adat tradisional dari daerah masing-masing. Untuk menentukan pemenang lomba, Dewan Juri menilai peserta mulai dari kemampuan public speaking serta sesi tanya jawab seputar wawasan kebudayaan. Setelah melalui beberapa tahap seleksi, hanya tersisa 6 peserta yang dinyatakan masuk ke babak final. Wakil Sulawesi Tengah berhasil menorehkan prestasi dalam event tersebut. Putra Budaya Indonesia Sulawesi Tengah, Muhammad Ramdan, berhasil meraih predikat favorit kategori busana formal terbaik. Sementara itu, Putri Budaya Sulawesi Tengah, Jessica Florencia, berhasil meraih juara runner-up 1 atau peringkat kedua Putra-Putri Budaya Indonesia 2024. Sebagai putra budaya yang akan saya lakukan ke depannya nanti, yang pasti saya akan terus memperkenalkan budaya-budaya yang ada di daerah saya. Ya, tentunya saya sebenarnya tidak nyangka ya bisa menjadi runner-up 1. Terima kasih untuk keluarga Putra-Putri Budaya Indonesia yang telah mempercayakan ini kepada saya. Kedepannya saya akan terus mengembangkan tugas sebagai runner-up 1 Putri Budaya Indonesia. Pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia ini merupakan ajang tahunan yang bertujuan mengedukasi generasi muda untuk berkontribusi dalam bidang pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya di Indonesia. Ajang ini sudah dilaksanakan kali ketiga dan bergilir di tiap-tiap provinsi se-Indonesia. Yang kita laksanakan untuk menjadi wadah bagi generasi muda dari Aceh sampai Papua yang ingin aktif berkontribusi di bidang edukasi, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya. Tidak hanya di provinsi mereka, tapi juga secara nasional. Di Putra-Putri Budaya ini, seperti yang kami bilang, kami bukan saja ajang yang menilai harus berparas cantik rupawan, namun cantik rupawan itu harus juga digabungkan dengan pengetahuan tentang budaya yang baik, skill komunikasi yang baik, attitude yang baik, dan sebagainya. Antusiasme anak muda dari 27 provinsi mengikuti ajang Putra-Putri Budaya Indonesia ini cukup tinggi. Mereka yang terpilih kini bertugas mengedukasi generasi muda untuk menjaga kelestarian budaya daerah maupun nasional. Syahrul Syahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgompoasi, Tabe.